Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, salam prestasi. Berjumpa lagi dengan saya, Suherman, Master Marine Engineer, pengampu mata kuliah pengendalian sistem permesinan kapal DP2 Nautika, Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahami seluruh materi yang terkandung di dalam pembelajaran malam ini. Dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Pengendalian sistem permesinan kapal adalah mata kuliah yang mengacu kepada IMO Model COS 7.01 kompetensi 1.11 General Knowledge of Remote Control of Propulsion Engineering System and Services, di mana di dalamnya terdiri dari 3 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 1.11.1 Operating Principle of Marine Power Plant, yang juga terdiri dari beberapa pokok bahasan, antara lain pokok bahasan tentang diesel engine, steam turbine, sub and propeller and propeller sub. Kemudian yang terakhir adalah bridge control. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ke kompetensi dasar yang kedua, yaitu kompetensi dasar 1.11.2 Ship Auxiliary Machinery, yang juga terdiri dari beberapa pokok bahasan. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai pokok bahasan yang pertama, yaitu Distillation and Freshwater System. Sebagai pendahuluan, kita akan memahami atau mempelajari pentingnya destilasi dan sistem air tawar dalam mesin bantu kapal. Tujuan dari presentasi adalah menjelaskan
prinsip operasi destilasi dan sistem air tawar dalam konteks mesin bantu kapal. Pentingnya destilasi dan sistem air tawar. Destilasi dan sistem air tawar memainkan peran penting dalam menjaga pasokan air tawar yang aman dan memadai di kapal atau instalasi maritim. Berikut adalah uraian mengenai pentingnya destilasi dan sistem air tawar. Saya ulangi. Berikut adalah uraian mengenai pentingnya destilasi dan sistem air tawar. Yang pertama, pasokan air tawar yang aman. Destilasi adalah proses penting dalam menghasilkan air tawar yang aman dan bebas dari kontaminasi. Dalam proses destilasi, air laut atau air yang tidak layak konsumsi dipanaskan hingga mendidih dan uap airnya dikondensasikan kembali menjadi air tawar. Saya ulangi. Dalam proses destilasi, air laut atau air yang tidak layak konsumsi dipanaskan hingga mendidih dan uap airnya dikondensasikan kembali menjadi air tawar. Proses ini efektif dalam menghilangkan garam, kotoran, bakteri, virus, dan zat lain yang tidak diinginkan dari air laut atau air yang terkontaminasi. Dengan menggunakan sistem destilasi yang tepat, kapal atau instalasi maritim dapat memastikan pasokan air tawar yang aman untuk keperluan minum, memasak, dan sanitasi. Mengatasi keterbatasan pasokan air. Di laut atau lokasi terpencil, pasokan air tawar mungkin terbatas atau sulit diakses. Dalam situasi seperti ini, sistem destilasi dan air tawar memungkinkan kapal atau instalasi maritim untuk menghasilkan air tawar sendiri dari sumber air yang tersedia seperti air laut atau air sungai yang tercemar. Saya ulangi. Dalam situasi seperti ini, sistem destilasi dan air tawar memungkinkan kapal atau instalasi maritim untuk menghasilkan air tawar sendiri dari sumber air yang tersedia seperti air laut atau air sungai yang tercemar. Dengan memiliki sistem destilasi dan air tawar yang handal, kapal atau instalasi maritim dapat mengatasi keterbatasan pasokan air dan menjadi lebih mandiri dalam kebutuhan sehari-hari. Efisiensi penggunaan air. Sistem air tawar juga membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air di kapal atau instalasi maritim. Dengan memiliki sistem penyimpanan dan distribusi air yang terorganisir, penggunaan air dapat dipantau dan dikendalikan dengan lebih baik. Sistem ini dapat dilengkapi dengan sensor dan pengaturan yang memungkinkan penggunaan air yang efisien, termasuk pengaturan aliran air, pengukuran volume air yang digunakan, dan pemantauan kebocoran. Dengan mengoptimalkan penggunaan air, kapal atau instalasi maritim dapat mengurangi pemborosan dan mempertahankan pasokan air yang cukup dalam lingkungan yang terbatas. Pemeliharaan kesehatan dan higienis. Memiliki pasokan air tawar yang aman dan cukup adalah faktor penting dalam menjaga kesehatan dan kebersihan awak kapal atau penghuni instalasi maritim. Air tawar yang buruk atau terkontaminasi
dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit perut, infeksi, atau dehidrasi. Dengan menggunakan sistem destilasi dan air tawar yang handal, risiko terjadinya masalah kesehatan akibat air tercemar dapat dikurangi secara signifikan. Kebutuhan teknis dan industri. Selain kebutuhan manusia, air tawar juga diperlukan untuk keperluan teknis dan industri di kapal atau instalasi maritim. Contohnya, air tawar digunakan dalam sistem pendingin mesin, sistem pemadam kebakaran, sistem pendingin udara, dan proses produksi lain. Dengan memiliki sistem destilasi dan air tawar yang handal, kapal atau instalasi maritim dapat memenuhi kebutuhan air tawar non-konsumsi ini secara efisien. Mesin bantu kapal atau ship auxiliary machinery overview. Definisi mesin bantu kapal adalah sistem dan perangkat yang mendukung operasi kapal. Komponen utama mesin bantu kapal meliputi destilasi, sistem air tawar, sistem pendingin, dan sistem pemadam kebakaran. Komponen utama destilasi. Komponen utama dalam sistem destilasi tergantung pada jenis destilasi yang digunakan. Namun secara umum, berikut ini adalah beberapa komponen utama yang sering ditemukan dalam sistem destilasi. Yang pertama adalah heat source atau sumber panas. Sumber panas digunakan untuk memanaskan air atau cairan yang akan didestilasi. Sumber panas dapat berupa pemanas listrik, pemanas gas, atau pemanas berbahan bakar seperti minyak atau batu bara. Boiler. Berikutnya adalah boiler. Boiler adalah wadah yang digunakan untuk memanaskan air atau cairan yang akan didestilasi. Biasanya boiler memiliki elemen pemanas di dalamnya yang mengubah air menjadi uap. Berikutnya kondenser. Kondenser adalah komponen yang digunakan untuk mendinginkan uap yang dihasilkan oleh proses destilasi. Uap yang mengandung air mendingin dan berubah kembali menjadi cairan di dalam kondensor. Kondensor dapat menggunakan air dingin atau media pendingin lainnya untuk mendinginkan uap. Distillation column. Kolom destilasi. Distillation column adalah struktur vertikal yang digunakan untuk memisahkan komponen yang berbeda dalam campuran cairan. Kolom destilasi biasanya terdiri dari berbagai tray atau cerukan atau packing pengisian yang membantu dalam proses pemisahan. Berikutnya adalah produk kolektor atau pengumpul produk. Pengumpul produk adalah tempat di mana produk destilasi dikumpulkan setelah dipisahkan. Produk destilasi dapat berupa air tawar yang telah didestilasi atau komponen-komponen lain yang diinginkan dari campuran cairan. Piping and valve. Pipa dan katup. Pipa dan katup digunakan untuk mengalirkan cairan dan uap antara komponen-komponen destilasi. Mereka memungkinkan pengaturan aliran dan pengalian cairan atau uap ke komponen yang tepat. Berikutnya kontrol sistem.
atau sistem kontrol. Sistem kontrol digunakan untuk mengontrol operasi dan suhu dalam sistem distilasi. Sistem kontrol dapat melibatkan penggunaan sensor, pengaturan suhu otomatis, dan perangkat pengukuran lainnya untuk memantau dan mengontrol proses distilasi. Berikutnya adalah safety device atau perangkat keselamatan. Perangkat keselamatan seperti katup tekanan, alarm suhu, dan sistem pemadaman kebakaran dapat ada dalam sistem distilasi untuk menjaga keamanan operasional dan menghindari kegagalan atau bahaya. Prinsip kerja distilasi. Prinsip kerja distilasi meliputi memisahkan air laut menjadi air tawar melalui pemanasan dan kondensasi. Jenis-jenis distilasi. Jenis-jenis distilasi yang umum digunakan di kapal adalah antara lain multi-stage flash distillation, reverse osmosis, dan evaporative distillation. Komponen distilasi. Komponen-komponen utama dalam sistem distilasi adalah evaporator, kondenser, preheater, dan separator. Sistem air tawar. Sistem air tawar pada kapal meliputi penyediaan air tawar untuk kebutuhan konsumsi dan operasional kapal. Proses pengolahan air laut menjadi air tawar. Proses pengolahan air laut menjadi air tawar pada kapal antara lain distilasi sebagai metode utama, filtrasi, dan pengolahan kimia. Penyimpanan dan distribusi air tawar. Penyimpanan dan distribusi air tawar di kapal meliputi tangki penyimpanan, sistem pipa, dan titik pengambilan air tawar. Sistem keselamatan dan keamanan. Sistem keselamatan dan keamanan pada distilasi dan sistem air tawar meliputi sistem alarm kebocoran, sistem pengendalian suhu, dan sistem pemantauan kualitas air. Keuntungan distilasi dan sistem air tawar pada mesin bantu kapal. Keuntungan penggunaan distilasi dan sistem air tawar pada kapal pada mesin bantu kapal antara lain penyediaan air tawar yang aman dan bersih, penghematan biaya, dan keandalan operasi. Aplikasi dan sistem air tawar pada mesin bantu kapal. Antara lain digunakan pada kapal penumpang, kapal perang, kapal penelitian, dan kapal kargo. Perawatan dan pemeliharaan. Pentingnya perawatan dan pemeliharaan yang tepat pada distilasi dan sistem air tawar meliputi pemeliharaan rutin, pembersihan, penggantian suku cadang, dan pengujian kualitas air. Kesimpulan, pentingnya distilasi dan sistem air tawar dalam mesin bantu kapal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.